Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Sabat, Yesus masuk ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Orang-orang Farisi mengamati Yesus kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, "Mari, berdirilah ke tengah." Kemudian Yesus berkata kepada mereka, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang?" Tetapi mereka itu diam saja. Yesus jengkel karena kedegilan mereka. Dengan marah ia memandang sekeliling, lalu berkata kepada orang tadi, "Ulurkanlah tanganmu." Ia pun mengulurkan tangannya dan sembuhlah seketika. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Umat Allah yang terkasih, melakukan pekerjaan atau pelayanan dalam gereja, kalau itu mendapat pujian dan berhasil, tentu meneguhkan hati dalam pekerjaan dan pelayanan kita. Tetapi kalau pekerjaan kita atau pelayanan kita membuat nyawa kita terancam, siapa yang tahan? Jangankan nyawa terancam, dikoreksi sedikit saja atau tidak mendapat pujian, kita sudah kecewa. Mari kita berenung, apa yang membuat kita menjadi kecewa, takut atas pekerjaan dan pelayanan kita. Daud nyawanya terancam, tetapi dia mengandalkan Allah lalu menang. Yesus pun tak luput dari ancaman, tetapi dia terus percaya kepada Bapa yang mengutusnya. Di rumah ibadat pada hari Sabat itu terjadi niat jahat dan persekongkolan. Yang pertama, pada hari Sabat, orang yang seharusnya berbuat baik malah berbuat jahat. Lalu orang Farisi dan Herodian itu menghalang-halangi Yesus untuk berbuat baik. Dan akhirnya Yesus marah kepada mereka. Orang Farisi dan Herodian itu sebenarnya bermusuhan, berbeda ideologi. Tetapi ketika mau membinasakan Yesus, mereka bersatu, bersekongkol, kompak, kerjasama kejahatan untuk membunuh Yesus. Dari rumah ibadat pada hari Sabat, mereka tidak semakin baik, malah semakin jahat. Banyak orang-orang yang keluar dari rumah ibadat tidak semakin baik, malah semakin jahat di luar.
Dan fenomena seperti itu sudah ada sejak dulu, sejak zaman Yesus. Dan pada zaman ini pun masih ada. Mari kita mengandalkan Allah seperti Daud. Mari kita selalu berbuat baik dan dijauhkan dari niat ataupun perbuatan jahat. Karena kita mengimani Allah yang penuh belas kasih. Seperti dalam bait pengantar Injil tadi, Yesus memberitakan Injil Kerajaan Allah dan menyembuhkan semua orang sakit. Dan kita semua diikut sertakan dalam karya Yesus. Kita satukan doa-doa kita bersama persembahan di altar.